Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftiah Fida Kairaini, kelas 10-8, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang nafaqah, sedekah, hadiah, hibah, dan wakaf. Yang A, nafaqah, sedekah, dan hadiah. Yang pertama, pengertian nafaqah. Nafaqah itu diambil dari lafal infak yang memiliki arti mengeluarkan. Dalam bahasa Arab, lafal infak tidak digunakan kecuali menunjukkan suatu hal yang menunjukkan akan suatu kebaikan. Yang kedua, sebab-sebab nafaqah. Yang pertama, hubungan kekeluargaan. Yang kedua, hubungan kepemilikan. Dan yang ketiga, hubungan pernikahan. Yang ketiga, pengertian sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. Bersedekah berarti memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak lain secara ikhlas. Yang keempat, ada pengertian hadiah. Hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa ada imbalannya dan dibawa ke tempat orang yang akan diberi karena hendak memuliakannya. Yang kelima, hukum sedekah dan hadiah. Yang pertama, hukum sedekah adalah sunnah. Yang kedua, hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan. Yang keenam, perbedaan antara sedekah dan hadiah. Yang pertama, sedekah ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan, sedangkan hadiah ditunjukkan kepada siapa saja dan tidak melihat kaya atau miskin. Yang kedua, sedekah adalah sangat dianjurkan dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah atau boleh. Yang ketujuh, ada syarat-syarat sedekah dan hadiah. Yang pertama, orang yang memberikan sedekah tadi yaitu syarat akalnya. Yang kedua, penerima sedekah haruslah orang yang benar-benar memakan karena keadaannya yang membutuhkan. Yang ketiga, penerima sedekah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Dan yang keempat, barang yang disedekahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Kedelapan, ada rukun sedekah dan hadiah, yaitu ada 4. Yang pertama, pemberi. Yang kedua, penerima. Yang ketiga, ijab dan kabul, artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka. Dan yang keempat, barang atau benda yang disedekahkan atau dihadiahkan. Yang kesembilan, hikmah, sedekah, dan hadiah. Yang pertama, dapat menolong orang yang membutuhkan dan mempererat silaturahmi di antara sesamanya. Yang kedua, sebagai obat dari penyakit. Dan yang ketiga, memperoleh pahala yang mengalir terus dan lain sebagainya. Yang B, ada hibah. Yang pertama, pengertian hibah. Hibah adalah memberikan harta dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada penyebabnya. Misalnya, seseorang memberikan sesuatu benda atau harta miliknya kepada keluarga atau kepada orang lain tanpa ikatan apa-apa, melainkan hanya semata-mata timbul dari kehendak hatinya yang tulus sebagai tanda kasih sayang. Yang kedua, hukum hibah. Hibah hukumnya sunnah. Yang ketiga, rukun hibah. Yang pertama, orang yang memberikan hibah atau wahib. Yang kedua, orang yang diberi hibah atau mauhub lahu. Yang ketiga, barang yang dihibahkan atau mauhub. Yang keempat, akad atau ijab dan kabul. Misalnya, si pemberi menyatakan, saya hibahkan atau berikan kepadamu. Si penerima menjawab, ya, saya terima. Yang keempat, syarat-syarat hibah. Yang pertama, syarat-syarat wajib atau pemberi hibah. Ada 4, yaitu yang pertama, sudah balik, artinya sudah mencapai umur dewasa. Yang kedua, dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan ikhlas. Yang ketiga, orang dibenarkan melakukan tindakan hukum atau bukan orang mahjur alai. Yang keempat, orang yang berhak memiliki atas barang yang dihibahkan itu. Yang kedua, ada syarat-syarat barang yang dihibahkan. Yang pertama, barang yang dihibahkan itu jelas terlihat wujudnya. Yang kedua, barang yang dihibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga. Dan yang ketiga, barang yang dihibahkan itu adalah betul-betul milik orang yang memberikan hibah dan dapat berpindah status pemiliknya dari tangan pemberi hibah ke tangan penerima hibah. Yang kelima, ada hikmah hibah, yaitu yang pertama, untuk mengakrabkan silaturahmi dan menjinakkan hati serta menumbuhkan kecintaan di antara sesamanya. Yang kedua, mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, terhindar dari api neraka di akhirat kelak. C, ada wakaf. Yang pertama, pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa berarti menahan, sedangkan menurut istilah wakaf yaitu menahan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah. Yang ketiga, rukun wakaf. Ada 4, yaitu yang pertama, orang yang memberikan wakaf. Yang kedua, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan. Dan yang keempat, ikrar penyerahan. Keempat, ada syarat-syarat wakaf. Yang pertama,
Orang yang memberi wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas kehendaknya sendiri. Yang kedua, orang yang menerima wakaf jelas baik atau berupa organisasi atau badan atau orang tertentu. Yang ketiga, barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Yang kelima, ada hikmah wakaf. Yang pertama, untuk menghimpun dana bagi kepentingan pengembangan dan kelangsungan agama Islam di suatu daerah seperti membangun rumah ibadah, sarana pendidikan, rumah sakit, dan kepentingan umum lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan pada orang Islam untuk beramal jariah yang relatif lama dimanfaatkan oleh umat Islam. Yang ketiga, bagi orang yang memberi wakaf akan mendapat pahala terus-menerus meskipun ia telah meninggal dunia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.